Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore ini kita berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi kepribadian, yaitu Ibu Nur Afni Safrina SPC MPC, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Langsung saja perkenalkan kelompok kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Nadila, dengan NIM 240620038 dan sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator, dan teman saya Rizky Ramadhani Zulkarnain sebagai pemateri pertama, dan Rizky Wulandari sebagai pemateri kedua. Kami di sini akan membahas tentang Big Five Personality Traits atau teori sifat 5 faktor dari McRae dan Costa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi McRae dan Costa. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang biografi McRae. Robert M. McRae lahir pada tanggal 28 April 1949 di kota Marville di Nodaway County, Missouri, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan gelar sarjana dalam filsafat di Michigan State University, McRae meraih gelar PhD bidang psikologi kepribadian dari Universitas Boston tahun 1976. Mengikuti jejak Raymond Kuster, McRae menggunakan analisis faktor untuk mengukur struktur sifat-sifat manusia. Setelah menyelesaikan studi, McRae mulai bekerja dengan Paul Costa di National Institute of Aging. Paul T. Costa lahir pada tanggal 16 September 1942. Ia meraih gelar PhD dalam bidang psikologi di University of Chicago, dan kemudian dia meniti karir sebagai peneliti dan dosen. Costa dikenal karena pendekatan ilmiahnya yang sistematis terhadap struktur kepribadian, terutama dalam mengembangkan alat ukur seperti Neo PR tanggal D. Keduanya memulai penelitian dengan fokus pada sifat erotisme dan extroversion. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa pengukuran kepribadian tidak dapat sepenuhnya dipresentasikan hanya melalui 2 atau 3 dimensi. Dengan pendekatan analisis faktor, mereka mengidentifikasi 5 dimensi utama yang kini dikenal sebagai ocean. Oke, selanjutnya saya akan membahaskan gambaran umum teori sifat. Teori sifat merupakan pendekatan dalam psikologi kepribadian yang fokus pada pengenalan dan pengukuran karakteristik kepribadian yang bersifat tetap dan dapat diamati. Salah satu kemajuan utama dalam teori sifat adalah penggunaan analisis faktor sebagai metode statistik untuk mengidentifikasi kelompok sifat yang cenderung muncul bersama. Pendekatan faktor ini melahirkan berbagai model kepribadian, termasuk teori kepribadian Big Five yang dikembangkan oleh McRae dan Costa. Kenalkan, nama saya Rizky Wulandari dengan NIM 2406235. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar analisis faktor. Dalam konteks psikologi kepribadian, analisis faktor digunakan untuk mereduksi data dari berbagai ciri kepribadian menjadi salah satu dimensi dasar yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.
Metode ini menjadi dasar utama dalam model pengembangan 5 faktor kepribadian yang dikembangkan oleh McCrae dan Costa. Proses analisis faktor yang biasanya melibatkan 2 tahap ini, yang pertama itu faktor eksploratory (EVA) dan analisis konfirmatori (CVA). EVA digunakan untuk mengedan analisis faktor konfirmator CVA. EVA digunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan struktur dan jumlah data dapat asumsi awal tentang jumlah faktor, sementara CVA digunakan untuk mengkonfirmasi struktur faktor yang telah ditentukan sebelum berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencarian 5 besar. Teori Big Five yang sering disebut sebagai 5 besar Big Five Personality Trait adalah salah satu pendekatan yang paling populer dalam psikologi untuk menggambarkan kepribadian manusia. Teori ini menyatakan bahwa ada 5 dimensi utama yang dapat digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat dasar dalam diri seseorang. Kelima dimensi tersebut ada neurotisme, ekstraversi, keterbukaan terhadap pengalaman, kesepakatan dan ketelitian. Selanjutnya, menurut Maddia, teori 5 faktor yang sering disebut sebagai Big Five Personality Trait terdiri dari 5 dimensi yang dapat digunakan untuk memahami sifat dan karakter manusia, yaitu yang pertama neuroticisme, merujuk pada sejumlah mana seseorang cenderung merasakan emosi negatif seperti kecemasan dan ketegangan. Kedua, ekstraversi, merujuk pada sejauh mana seseorang cenderung merasa nyaman dalam situasi sosial energi dan berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, keterbukaan terhadap pengalaman, merujuk pada sejumlah mana seseorang terbuka terhadap ide, nilai, dan pengalaman baru. 4. Kesadaran, mengacu pada tingkat kedisiplinan, pengaturan diri, dan tanggung jawab individu dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, kesepakatan, merujuk pada sebuah mana seseorang cenderung berempati, kooperatif, dan peduli terhadap orang lain. Individu dengan kesepakatan yang tinggi biasanya lebih ramah, mudah toleran, dan mudah bekerja sama dengan orang lain. Evolusi teori 5 faktor. Pada awalnya, kelima faktor McCrae dan Costa sekedar klasifikasi sifat-sifat kepribadian. McCrae dan Costa menolak teori-teori terdahulu karena mereka menganggap terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan spekulasi pasif. Satu unit-unit dalam teori 5 faktor. Yang pertama ada komponen inti kepribadian, yaitu kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar adalah salah satu komponen dasar kepribadian. Seiring dengan karakter adaptasi, konsep diri, dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Karakter adaptasi. Struktur kepribadian berkembang seiring manusia beradaptasi dengan lingkungan. Konsep diri mencakup pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri sendiri. Yang kedua ada komponen sekunder. Dasar biologis, mekanisme biologis, gen, hormon, dan struktur otak mempengaruhi perilaku manusia. Biografi objektif. Apa yang terjadi sepanjang hidup bukan persepsi manusia mengenai pengalamannya. Pengaruh eksternal. Situasi fisik yang dialami manusia mempengaruhi kepribadian manusia tersebut. Teknik psikologis. Tujuan dari pengukuran kepribadian adalah untuk memahami dan menggambarkan karakteristik, sifat, dan pola perilaku seseorang yang konsisten dalam berbagai situasi. Ada berbagai alat ukur yang dikembangkan untuk mengukur kepribadian Big Five. Di antaranya New Personality Inventory atau NAOPI, Big Five Inventory atau BFI, dan International Personality Item Pool atau IPIP. Aplikasi teori 5 faktor. Secara khusus, aplikasi ini digunakan dalam beberapa konteks, yaitu yang pertama, pengembangan diri. Pengguna dapat memanfaatkan aplikasi untuk mempelajari sifat-sifat kepribadian mereka, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, dan mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kedua, rekrutmen dan manajemen SDM.
Perusahaan dapat menggunakan aplikasi ini untuk menilai kecocokan kandidat dengan budaya organisasi atau tugas tertentu, berdasarkan profil kepribadian yang diukur melalui teori 5 faktor. Yang ketiga, pendidikan dan konseling. Dalam dunia pendidikan dan konseling psikologis, aplikasi ini bisa membantu siswa atau klien untuk memahami diri mereka dengan lebih baik, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang preferensi belajar atau cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, hubungan sosial dan komunikasi. Dalam konteks hubungan interpersonal, aplikasi ini dapat memberikan wawasan mengenai cara berkomunikasi yang efektif dengan orang lain berdasarkan karakteristik kepribadian mereka.